Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Tri Pratman Mardianto, NIM 230201023. Sebelum lanjut ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Verlin yang sudah memberikan kesempatan saya untuk presentasi di sini. Nah, di sini saya akan ingin membahas etika dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, pengertian pelanggaran etika. Pelanggaran etika dalam desain komunikasi visual terjadi ketika seseorang profesional melanggar norma, aturan moral, dan atau prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi dalam praktik ini. Hal ini mencakup tindakan yang melibatkan plagiarisme, pelanggaran hak cipta, ketidakjujuran, atau merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Contoh yang kedua, contoh kasus nyata, misalnya seseorang desainer grafis yang mengunduh gambar ilustrasi dari internet tanpa izin dari pembuatnya. Desainer ini kemudian menggunakan gambar tersebut dalam proyek komersial untuk klien yang tanpa memberikan penghargaan, izin, atau kompensasi kepada pemilik asli karyanya. Yang ketiga, jenis pelanggaran. Dalam kasus tersebut terdapat beberapa jenis pelanggaran, yaitu plagiarisme, penggunaan karya orang yang mengklaim bahwa sebagai karyanya sendiri, pelanggaran hak cipta, tidak mendapatkan izin resmi untuk menggunakan karya yang dilindungi hukum, ketidakjujuran profesional. Tindakan ini mencerminkan kekurangannya integritas yang bertentangan dengan etika profesi. Pelanggaran kontrak. Jika klien menyadari bahwa karya itu tersebut, perkenalkan nama saya Nyoman Tri Pratman Mardianto, NIM 230201023. Sebelum lanjut ke materi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evelyn yang sudah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Di sini saya akan membahas etika dalam desain komunikasi visual. Yang pertama, pengertian pelanggaran etika. Pelanggaran etika dalam desain komunikasi visual terjadi ketika seorang profesional melanggar norma, aturan, moral, atau prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi dalam praktik desain. Hal ini mencakup tindakan yang melibatkan plagiarisme, pelanggaran hak cipta, ketidakjujuran, atau merugikan pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, contoh kasus nyatanya, misalnya seorang desainer grafis mengunduh gambar ilustrasi dari internet tanpa izin dari pembuatnya. Desainer ini kemudian menggunakan gambar tersebut dalam proyek komersial untuk klien tanpa memberikan penghargaan, izin, atau kompensasi kepada pemilik hasil karya. Jenis pelanggaran dalam kasus tersebut terdapat beberapa jenis pelanggaran, yaitu plagiarisme, penggunaan karya orang lain dan mengklaim sebagai hasil karya sendiri, pelanggaran hak cipta, tidak mendapatkan izin resmi untuk menggunakan karya yang dilindungi hukum, ketidakjujuran profesional. Tindakan ini mencerminkan kurangnya integritas yang bertentangan dengan etika profesi. Pelanggaran kontrak. Jika klien tidak menyadari bahwa karya itu melanggar hak cipta, klien dapat menghadapi risiko hukum. Dampak pelanggaran semacam ini membawa berbagai konsekuensi negatif. Terhadap pemilik karya, dirugikan secara moral karena karya mereka diambil tanpa izin. Dirugikan secara materi karena tidak mendapatkan kompensasi terhadap klien. Risiko terkena tuntutan hukum dari pemilik asli karya, kehilangan reputasi akibat menggunakan karya yang melanggar etika terhadap desainer. Laku kehilangan kepercayaan dari klien, potensi dikeluarkan dari asosiasi profesi, atau menghadapi tuntutan hukum terhadap profesi DKV. Merusak citra profesi desain komunikasi visual, mengurangi kepercayaan masyarakat pada integritas profesi. Prinsip etika yang dilanggar. Tindakan tersebut melanggar beberapa prinsip dasar dalam desain komunikasi visual, yaitu orisinilitas dan kreativitas. Seorang desainer diharapkan menghasilkan karya yang orisinil,
dan tidak menjiplak karya orang lain. Tanggung jawab profesional. Desainer bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kontribusi dari desainer lain. Keadilan. Menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tidak adil. Penyebab pelanggaran. Beberapa faktor yang mendorong pelanggaran etika ini. Tekanan komersial. Desainer mungkin terburu-buru memenuhi tenggat waktu sehingga mencari jalan pintas, kurangnya pemahaman etika. Tidak semua desainer memahami pentingnya menghormati hak cipta. Minimnya pengawasan. Tidak ada regulasi yang tegas memungkinkan pelanggaran terjadi. Nah, cara mengatasi pelanggarannya. Untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran etika, langkah-langkah berikut dapat diikuti. Yang pertama, kita bisa mengedukasi, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menghormati hak cipta dan aturan etika. Mengadakan pelatihan atau seminar tentang etika dalam desain. Kedua, regulasi. Asosiasi profesional seperti Asosiasi Desain Grafis Indonesia harus menetapkan aturan dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggaran. Menghadapi kebijakan penggunaan karya yang sesuai dengan lisensi, misalnya Creative Commons. Penggunaan sumber daya yang legal. Mendorong pengguna elemen desain dari sumber yang sah dan berlisensi. Penghargaan terhadap orisinalitas. Memberikan penghargaan kepada desainer yang menciptakan karya orisinalitas sebagai bentuk motivasi beretika. Nah, di sini saya menyimpulkan bahwa pelanggaran etika dalam desain komunikasi visual merugikan banyak pihak, mulai dari pemilik karya, klien, hingga profesi secara keseluruhan. Untuk menjaga integritas profesi, desainer harus memahami dan menerapkan prinsip etika dalam setiap proyek edukasi. Regulasi dan penghargaan terhadap orisinalitas adalah kunci untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.